Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang nama-nama KPM, PKH, dan BPNT yang dihapus dari daftar penerima bantuan baik PKH maupun BPNT di tahun 2022 ini. Tentunya ini yang terbaru ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira apakah sahabat YouTube semua yang hingga saat ini bantuan PKH maupun BPNT-nya masih belum cair, apakah termasuk ke dalam penerima manfaat yang dihapus dari daftar penerima bantuan? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya terkait dengan nama-nama penerima PKH dan BPNT yang dihapus dari daftar penerima manfaat bantuan baik itu PKH maupun BPNT di tahun 2022 ini. Tentunya ini adalah versi yang terbaru dan terkini ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira bagi sahabat YouTube semua yang hingga saat ini bantuan PKH maupun BPNT-nya belum cair, apakah termasuk ke dalam penerima manfaat yang dihapus dari penerima bantuan sosial? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, di sini saya sudah merangkum beberapa hal yang sangat penting tentunya dan harus disimak oleh sahabat YouTube semua ya. Dan tentunya sahabat YouTube semua sambil melihat video ini, sambil introspeksi diri, sambil diingat-ingat kapan terakhir bantuan PKH-nya ataupun BPNT-nya ini dicairkan ya sahabat YouTube. Nah, langsung saja ya. Yang pertama, bantuan PKH tahap 1 tahun 2022 ini dasarnya adalah data bayar pencairan PKH tahap keempat tahun 2021 yang sudah disesuaikan data DTKS-nya dengan kondisi yang terkini ya sahabat itu. Perlu dicatat ya, jadi ingat-ingat. Kemudian yang kedua, pada tahun 2021 di pencairan PKH tahap ketiga ya sahabat itu sekitar bulan Juli hingga bulan Agustus tahun 2021 bahwasanya Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menghapus data DTKS yang bermasalah, yang ganda, kemudian yang tidak padan dengan data Dukcapil yang tidak bisa dibenarkan ya sahabat itu, artinya sudah tidak bisa diperbaiki per tanggal 31 Agustus tahun 2021 ya sahabat itu. Dan apabila di kemudian hari data DTKS yang telah dihapus tadi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ternyata orangnya ini masih layak masuk ke dalam DTKS, maka daerah ini bisa mengusulkan kembali nama tersebut supaya bisa masuk ke dalam DTKS. Tentunya ini adalah usulan ulang dari awal lagi ya sahabat itu. Nah, perlu dicatat itu yang kedua. Yang ketiga, pencairan PKH dan BPNT dasarnya adalah data DTKS ya sahabat itu. Perlu dicatat. Artinya bagi nama-nama KPM, PKH, dan BPNT yang sudah dikeluarkan dari data DTKS per tanggal 31 Agustus tahun 2021, maka secara otomatis
nama-nama KPM PKH dan BPNT tersebut juga terhapus dari daftar penerima bantuan sosial baik PKH maupun BPNT ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube semua mungkin bertanya-tanya, wah nama saya ini masih masuk di dalam DTKS atau sudah dihapus ya sama Kementerian Sosial? Nah, sahabat YouTube, sabar, nanti akan kita jawab bersama-sama. Berikutnya, bagi nama-nama KPM PKH yang tahap 4 tahun 2021 ya juga tidak cair ya sahabat itu, bisa jadi namanya ini juga dihapus dari DTKS karena proses penghapusan itu kan tanggal 31 Agustus tahun 2021 ya sahabat itu, sedangkan pencairan PKH tahap keempat itu dilakukan pada bulan Oktober, November, Desember sahabat itu. Jadi yang tidak cair di tahap keempat tahun 2021 bisa jadi namanya ini dihapus atau dikeluarkan dari DTKS, baik karena permasalahan ganda maupun tidak padan dengan Dukcapil yang tidak bisa dilakukan perbaikan ya sahabat itu. Jadi bisa dipahami ya. Nah, ketika KPM PKH maupun BPNT ya, ini namanya sudah dihapus atau dikeluarkan dari DTKS, maka namanya juga dihapus dari daftar penerima bantuan sosial baik PKH maupun BPNT sahabat itu. Jadi bisa disimpulkan yang di tahap keempat tahun 2021 ini sudah tidak cair bantuan PKH-nya, maka di tahap 1 ini bisa dipastikan bantuan PKH-nya juga tidak akan cair sahabat YouTube ya, terkecuali namanya ini masih masuk atau masih terdaftar di dalam DTKS dan bisa diperbarui ya, bisa diperbaiki dan akhirnya sama Kementerian Sosial di SK-kan menjadi penerima bantuan PKH di tahap 1 tahun 2022 ini sahabat YouTube ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya KPM PKH dan BPNT ini tahu namanya ini sudah dihapus atau dikeluarkan dari DTKS atau belum? Caranya, sahabat YouTube semua perlu dipahami bahwasanya DTKS ini ada yang namanya operator ya sahabat YouTube. Di setiap daerah ini ada namanya operator. Kalau di desa ada namanya operator 6NG. Kalau di dinas sosial ada operator DTKS namanya ya sahabat YouTube. Nah, para KPM PKH dan BPNT untuk memastikan apakah namanya masih terdaftar di dalam DTKS atau tidak, silahkan menghubungi pihak operator 6NG baik di desa ataupun kelurahan, atau bisa langsung ke operator yang ada di dinas sosial. Silakan minta bantuan ke operator untuk dicekkan ya, namanya sahabat YouTube semua ini masih ada di dalam DTKS atau sudah dikeluarkan dari DTKS ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sudah dikeluarkan dari DTKS padahal posisi masih layak, masih memiliki anak sekolah, nah bagaimana supaya dapat lagi? Nah, sahabat YouTube semua harus dipahami ya sahabat YouTube. Jadi masyarakat ini tidak bisa memilih, saya pengen dapat bantuan PKH, saya pengen dapat bantuan BPNT, tidak bisa. Apalagi masyarakat menentukan dapat bantuan sosialnya ini kapan. Saya pengen dapat bantuan sosial di bulan Februari. Nah, ini tidak bisa. Jadi yang bisa dilakukan oleh para penerima manfaat, para masyarakat adalah mengusulkan namanya supaya masuk ke dalam DTKS ya sahabat YouTube. Mengusulkannya kemana? Ke pihak desa atau kelurahan ya sahabat YouTube. Nah, pihak desa ataupun kelurahan itu juga sifatnya hanya bisa membantu mengusulkan supaya nama masyarakat ini bisa masuk ke dalam DTKS. Langkahnya tentunya pihak desa ataupun kelurahan melakukan yang namanya musyawarah tingkat desa atau tingkat kelurahan.
Jika masyarakat tersebut layak untuk masuk DTKS, maka diusulkan. Apabila tidak layak, maka ya tidak diusulkan, ya sahabat YouTube. Nah, ketika sudah diusulkan masuk ke dalam DTKS, jadi keputusan kapan dapat bantuannya, dapat bantuan apa, ini yang menentukan adalah langsung dari pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia, ya sahabat YouTube. Jadi bagi penerima manfaat, daftar nama-nama KPM baik PKH maupun BPNT yang per tanggal 31 Agustus tahun 2021 ini namanya sudah keluar dari DTKS karena permasalahan ganda, permasalahan data yang tidak padan dukcapil dan tidak bisa dibenahi lagi, maka solusinya supaya bisa masuk ke dalam DTKS adalah mengusulkan ulang, ya sahabat YouTube, ke pihak desa atau kelurahan, ya sahabat YouTube. Itu pun sebatas mengusulkan perkara nanti dapat bantuannya kapan, terus dapat bantuan jenis apa, PKH atau BPNT, itu yang menentukan adalah pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia, ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami, ya sahabat YouTube, perlu dipahami bantuan sosial ini diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu maupun rentan, ya sahabat YouTube. Jadi bagi masyarakat yang sudah mampu, sudah sejahtera, maka tidak perlu mendaftar lagi untuk masuk ke dalam DTKS. Dan setiap bulan pemerintah daerah ini melakukan yang namanya verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial. Apabila didapati penerima bantuan sosial ini memang sudah layak untuk tidak dapat, artinya mereka ini sudah mampu, maka pemerintah daerah berhak untuk mengeluarkan nama-nama orang tersebut dari daftar penerima manfaat bantuan sosial atau keluar dari DTKS, ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami, ya sahabat YouTube, informasi pada video kali ini. Jadi per tanggal 31 Agustus tahun 2021 atau yang di tahap keempat tahun 2021 bantuan PKH-nya sudah tidak cair, maka di tahun 2022 ini bisa dipastikan bantuan PKH-nya ini juga tidak cair. Bagi yang di tahun 2021, ya sahabat itu, bantuan BPNT-nya ini tidak cair, maka bisa dipastikan di tahun 2022 ini juga tidak cair. Terkecuali namanya ini masih terdaftar, masih masuk di dalam DTKS dan permasalahannya ini bisa selesai, bisa diperbarui, bisa diperbaiki, dan oleh Kementerian Sosial ini di SK-kan sebagai penerima bantuan sosial baik PKH maupun BPNT, maka bisa jadi di tahun 2022 ini mendapatkan bantuan sosial baik PKH maupun BPNT, ya sahabat YouTube. Sembari menunggu termin berikutnya dicairkan untuk bantuan PKH, ya sahabat YouTube, karena hingga saat ini bantuan PKH ini masih terus berproses pencairannya. Jadi yang masih belum cair hingga saat ini harap bersabar, ya. Jadi kalau yang di tahap keempat kemarin cair, di tahap satu ini masih belum cair, sabar, ditunggu karena masih ada termin selanjutnya, ya sahabat YouTube. Tapi kalau di tahap keempat kemarin ini sudah tidak cair, maka bisa hampir 100% dipastikan di tahap 1 tahun 2022 ini juga tidak akan cair, ya sahabat YouTube. Karena dasar pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 adalah data bayar pencairan PKH tahap keempat tahun 2021 yang sudah disesuaikan data DTKS-nya dengan kondisi yang terkini, sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan tentunya sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.